Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Semoga teman-teman ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Ahmad Fahri dengan NIM 22810-248 akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait model pembelajaran. Ada 3 model pembelajaran yang akan saya bahas di sini, yaitu PBL, ada PJBL dan DBL. Model pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mari kita bahas tentang PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Apa sih PBL ini? PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. PBL ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pengajuan masalah atau pertanyaan. Pengaturan pembelajaran berkisar pada masalah atau pertanyaan yang penting bagi siswa maupun masyarakat. Pertanyaan dan masalah ini yang diajukan itu haruslah memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan bermanfaat. Lalu karakteristik yang kedua adalah keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Lalu teman-teman, yang ketiga karakteristiknya yaitu penyelidikan yang autentik. Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah bersifat autentik. Selain itu, pendidikan diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramaikan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang ada, serta melaksanakan eksperimen yang menarik kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir. Lalu karakteristik selanjutnya atau karakteristik yang keempat yang dimiliki oleh PBL ini teman-teman, yaitu menghasilkan dan memamerkan hasil atau karya pada pembelajaran berbasis masalah. Siswa bertugas untuk menyusun hasil penelitiannya dalam bentuk karya dan memamerkannya dengan hasil karyanya. Artinya hasil penyelesaian masalah siswa ditampilkan atau dibuatkan laporannya. Lalu karakteristik selanjutnya yang kelima yaitu pada pembelajaran masalah, tugas-tugas pembelajar berupa masalah harus diselesaikan bersama-sama antar siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dan bersama-sama antar siswa dengan guru. Lalu apa sih tujuan dari PBL ini atau Problem Based Learning ini? Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Peran guru dalam PBL ini hanyalah fasilitator saja, dan peran siswa sebagai sentral pendidikan atau pusat pendidikan. Lalu untuk mencapai tujuan ini kita harus melewati 5 tahapan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlihat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Lalu yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu teman-teman, tahapan yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, yang akurat, dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah tersebut. Lalu yang keempat, tahapan yang harus kita lalui yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Sebagai guru, seharusnya membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, dan model, serta membantu berbagai tugas dengan teman-temannya. Lalu, tahapan yang terakhir, tahapan yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melaksanakan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Lalu model pembelajaran selanjutnya yaitu PJBL. PJBL adalah singkatan dari Project Based Learning atau dalam bahasa Indonesia yaitu pembelajaran berbasis proyek. Apa sih PJBL ini? PJBL ini adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh PJBL ini, karakteristik yang pertama adalah sentralitas. Pertama, proyek merupakan kurikulum. Pada PJBL, proyek merupakan inti strategi mengajar. Siswa berkutat dan belajar konsep inti materi melalui proyek. Kedua, keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai PJBL ini. Lalu karakteristik yang kedua adalah proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pembelajaran. Definisi proyek bagi siswa harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Lalu karakteristik yang ketiga teman-teman yaitu proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Sebuah penyelidikan dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan atau proses pengembangan model. Karakteristik selanjutnya yaitu inti proyek bukanlah berpusat pada guru berupa teks aturan ataupun sudah dalam bentuk paket tugas. PJBL ini lebih mengutamakan kemandirian, pilihan waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Karakteristik selanjutnya yaitu proyek adalah realistis. Karakteristik proyek memberikan keotentikan pada siswa. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, proyek yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau untuk kerja dinilai. Lalu, tentu PJBL ini memiliki tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan PJBL ini, teman-teman? Tujuan dari PJBL ini adalah kemandirian siswa dalam belajar untuk menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Peran guru di sini hanyalah sebagai fasilitator saja dan siswa sebagai sentral pendidikan dan pusat pendidikan. Untuk mencapai tujuan dari PJBL ini, teman-teman, kita harus melewati 6 tahapan. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan yang mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek-proyeknya sendiri. Guru senantiasa untuk berusaha agar topik yang diangkat itu relevan bagi para siswa-siswanya. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan
merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Yang ketiga, yaitu menyusun jadwal guru dan siswa secara kolaboratif. Oke teman-teman, tahapan selanjutnya yaitu menyusun jadwal guru dan siswa secara kolaboratif. Menyusun jadwal kegiatan dalam penyelesaian proyek-proyek tersebut. Lalu selanjutnya yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama penyelesaian proyek-proyek tersebut. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap prosesnya. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Lalu selanjutnya ada penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi murid-muridnya. Berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai para siswa, lalu membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Model pembelajaran selanjutnya yaitu DBL. DBL ini adalah merupakan singkatan dari Differential Based Learning. DBL adalah proses belajar siswa yang difasilitasi guru dengan cara berbeda dalam implementasi komponen-komponen pembelajaran. Perbedaan tersebut tampak dalam tujuan dan target belajar, penentuan materi, cara belajar, media dan alat bantu belajar, dan standar ketercapaian hasil belajar. Adapun karakteristik dari DBL ini yaitu yang pertama adalah menghormati individu. Pembelajaran yang memunculkan keinginan untuk mengenal dan memahami setiap peserta didik lebih dalam, sehingga terjalinlah di situ hubungan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Oke teman-teman, karakteristik yang kedua yaitu mengapresiasi kesuksesan peserta didik. Pembelajaran menciptakan lingkungan yang penuh dukungan bagi setiap peserta didik untuk meyakini kemampuan diri dalam mencapai kesuksesan. Apabila peserta didik mengalami kendala untuk mencapai kesuksesan, maka guru berupaya memberikan dukungan penuh agar siswa mampu yakin mencapai kesuksesan. Lalu yang ketiga yaitu membangun komunitas atau kelompok belajar. Guru berfokus untuk membantu setiap peserta didik menyadari perannya selama pembelajaran dengan kelompok belajar positif sehingga dapat produktif menciptakan kekuatan belajar kelas dengan adanya saling menghormati dan membantu satu sama lain. Lalu yang keempat yaitu menyediakan kurikulum berkualitas tinggi. Guru mendukung seluruh peserta didik dalam mengembangkan
keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan dengan hasil maksimal melalui rancangan kurikulum yang berkualitas. Rancangan kurikulum yang berkualitas ini artinya konten materi, capaian pembelajaran, media, metode, dan penilaian dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan keberagaman kemampuan. Oke, yang kelima yaitu mengevaluasi sebagai bahan informasi. Guru memiliki keyakinan bahwa aktivitas penilaian dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan karena dijadikan sebagai dasar informasi kemampuan peserta didik terkini. Lalu yang keenam yaitu menerapkan rutinitas yang fleksibel. Rutinitas yang fleksibel berkaitan erat dengan pengelolaan kelas seperti posisi tempat duduk, pengorganisasian konten, materi, penggunaan media, pembelajaran, serta melakukan sistem penilaian. Lalu yang ketujuh yaitu berbagi tanggung jawab untuk mengajar dan belajar. Guru meyakini bahwa kesuksesan peserta didik dalam mencapai pembelajaran dapat dilakukan dengan adanya kerjasama. Kerjasama antara guru dan peserta didik perlu dibentuk dalam sebuah kesepakatan tentang pembagian peran ketika pembelajaran, termasuk penentuan aturan kelas. Lalu adapun tujuan dari DBL ini apa sih? Tujuan dari DBL ini yaitu 1. Memberi kesempatan kepada semua siswa untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu memaksimalkan perkembangan dan capaian setiap siswa dan menekankan keberhasilan individu siswa. Peran guru di sini hanyalah sebagai fasilitator dan peran siswa sebagai sentral pendidikan dan pusat pendidikan. Mungkin teman-teman hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.